Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Ya, adil katalino batur ramin kasaruga pasihan kajubata. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat penyertaannya kita dapat berkumpul di ruangan Aula SMP Negeri 217 dalam keadaan sehat. Pada hari ini kami berdua, saya Servasius Kekok dan Bu Agustina Ika Lestari, CGP Angkatan 9 akan melaksanakan kegiatan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini juga telah kami lakukan di dalam kelas. Maka budaya positif ini juga akan disebarkan, akan disampaikan juga kepada Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 2 Kecamatan 17. Maka untuk mempersingkat waktu, marilah kita memulai kegiatan kita dengan doa. Saya sendiri yang memimpinnya secara Katolik. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, Allah Pencipta langit dan bumi, atas penyertaan, bimbingan rahmat dan kasih-Mu. Kami boleh dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat. Berkatilah kami yang ada di sini, ya Allah. Kiranya kami semua yang hadir di sini memperoleh berkat kebaikan-Mu lewat kegiatan kami pada hari ini. Berkatilah kegiatan kami agar kami dapat melaksanakannya dengan sungguh-sungguh dan memperoleh pengalaman dan pengetahuan baru bagi kami. Berkatilah juga kami berdua sebagai calon guru pergerakan Angkatan 9 yang akan memaparkan materi ini. Kiranya apa yang kami sampaikan sungguh-sungguh menguatkan kekuatan kami dalam mendidik, mengarahkan dan membuat siswa kami semakin lebih giat. Doa dan harapan ini kami aturkan kepada-Mu, Kristus Tuhan dan penyerta kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya memaparkan ini kami serahkan kepada Bu Agustina Ika Lestari. Kepada Bu Agus kami persilakan. Baik, terima kasih. Saya ucapkan selamat pagi. Pagi. Kalau saya bilang SMP Negeri 217, jawabnya luar biasa. Yuk kita mulai. SMP Negeri 217. Luar biasa. Kurang semangat. SMP Negeri 217. Luar biasa. Baik, hari ini kami akan memaparkan tentang pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi kita di sini di SMP Negeri 217, Bapak Ibu, apa yang terbersit di benak kalian tentang budaya positif? Pasti kalian juga sudah tanpa sadar kalian pasti sudah melakukan budaya positif di sekolah. Silakan Bapak Ibu, budaya positif yang tanpa sadar kalian sudah lakukan di sekolah kita apa? Iya. Iya, berpikir positif. Berpikir positif lebih perinci lagi. Ya, perinci. Budaya positif. Budaya positif. Disiplin, tanggung jawab, banyak positif. Jujur, apalagi amanah, apalagi gila, budaya positif. Ayo, biasanya kita lakukan di dalam kelas. Ya, bersih-bersih lingkungan. Kemudian biasanya juga kita lakukan setelah akhir pelajaran. Biasanya kita lakukan budaya positif itu. Ya, berdoa. Terus saya itu, ayo Bapak Ibu yang lain. Salam itu salah satu budaya positif yang kita lakukan biasa di akhir pelajaran, ya kan? Ya, baik, itu budaya positif yang tanpa sadar Bapak Ibu sudah lakukan di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Sekarang kita lanjut. Konsep inti budaya positif ada 8.
Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Yang kedelapan, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini sudah coba kami terapkan untuk menyelesaikan beberapa permasalahan siswa di sekolah. Kita lanjut, pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, ini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern. Bapak Ibu, saya mau tanya, biasanya pasti pernah mendengar kalau kita mengajar berpusat pada guru atau teacher center, atau yang berpusat pada siswa, student center. Ya, yang biasa kita lakukan selama ini apa? Ya, berpusat pada siswa ya. Berpusat pada siswa di mana menurut Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu hanya sebagai penuntun kodrat tumbuhnya anak-anak. Jadi guru itu tidak lagi yang harusnya ceramah A sampai Z, tapi sudah menuntun kodrat tumbuhnya anak-anak. Itu tugas seorang guru. Jadi berpusat pada siswa atau berpusat pada murid yang harus sesuai dengan kebutuhan. Siswa itu banyak ragam gaya belajarnya. Biasanya di kurikulum Merdeka kita akan mendiagnosa kesiapan siswa, mendiagnosa kebutuhan siswa. Ada yang visual, gaya belajar visual yang hanya dengan melihat poster saja dia paham. Kemudian yang ada auditory, kalau dengar penjelasan atau ceramah saja sudah paham. Atau yang kinestetik, dia harus bergerak. Jadi ada 3 gaya belajar biasanya terdeteksi ketika kita melakukan diagnostik awal. Kemudian kita lanjut, Bapak Ibu pasti pernah mendengar, kalau lagi pernah mendengar ya, bahwa sudah kita terapkan ya, dimensi profil belajar Pancasila. Ada 6 dimensi profil belajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. 5, bernalar kritis. Serta yang keenam, mandiri. Ini adalah tujuan akhir yang harus kita capai untuk membentuk siswa sesuai dengan nilai-nilai keyakinan. Ini adalah nilai-nilai keyakinan. Kita lanjut. Biasanya ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada kesalahan konsep ya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Coba biasa kita tahu kalau siswa tidak mengerjakan tugas, biasanya kita langsung, kamu harus mengerjakan tugas, ya kan? Kalau tidak, simpan aja di tiang bendera, misalnya seperti itu. Nanti siswa akan mau mengikuti. Menurut Bapak Ibu, teori kontrol seperti itu apakah menumbuhkan kesadaran diri siswa atau dia hanya karena takut sama gurunya? Baik. Jadi teori kontrol yang sebenarnya adalah bahwa siswa ingat ya, siswa harus tumbuh motivasi intrinsiknya, motivasi yang ada di dalam dirinya, bukan karena dia takut sama gurunya, bukan karena ada aturan desakan, tidak, tetapi memang tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Itu yang dimaksud dengan teori kontrol. Di sini itu hanya ilusi guru mengontrol murid. Jadi tadi hanya ilusi.
Ketika kita bilang kalau siswa tidak mengerjakan tugas mereka kerjakan karena takut dihukum, itu hanya sebuah ilusi, bukan motivasi di dalam dirinya. Kemudian ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Biasanya guru bilang ayolah kerjakan tugas itu. Kamu harus pakai atribut yang lengkap dengan cara berbicara yang baik, dengan cara memberikan nasihat yang baik, yang positif. Tetapi kalau memang itu tidak dari dalam diri siswa itu sendiri, ya besok lusanya dia akan mengulangi perbuatan yang sama. Yang berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Misalnya seperti ini. Ada siswa yang datang terlambat, kemudian bapak atau ibu gurunya mengatakan, kamu sudah mengecewakan bapak karena kemarin kamu sudah berjanji bahwa kamu tidak lagi terlambat sekolah, ternyata dia masih terlambat. Jadi itu hanya sebuah ilusi ketika kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Selagi itu belum tumbuh dari dalam diri sendiri, itu tidak akan terjadi berkepanjangan karena tidak tertanam. Yang selanjutnya, kita tahu kita sebagai orang dewasa, guru ini kan sebagai orang dewasa, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Jadi kita guru sebagai orang dewasa itu berhak memaksa, tetapi kalau tidak tumbuh dari dalam diri, itu tidak akan terjadi juga. Jadi di sini seperti kita guru-guru biasanya kalau ibu kepala sekolah nanti tolong buat ini buat itu, tapi karena kita hanya takut dengan teguran, kita kerjakan. Setelah itu lupa, besok berusaha masih mengulangi hal yang tidak baik. Seperti itu juga siswa. Di sini bukan siswa saja, tetapi kita bersama-sama untuk membenahi diri bahwa motivasi terbesar adalah motivasi yang tumbuh dalam diri kita pribadi. Kita lanjut, itu tentang teori kontrol. Nih, tadi teori kontrol ini mengubah paradigma stimulus respons ke pendekatan teori kontrol. Kalau yang lama itu kita berbicara stimulus dan respon, diberi rangsangan maka ada respon. Sekarang kita beralih ke teori kontrol. Kita bahas yang pertama, stimulus dan respon itu realitas kebutuhan kita sama. Tetapi di teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Kebutuhan kita itu tidak sama. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, rasa akan diterima, itu tidak sama. Karena hari ini mungkin saya membutuhkan rasa kasih sayang, belum tentu Bu Ila membutuhkan rasa kasih sayang di hari ini. Seperti itu. Jadi realitas kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, di stimulus respon semua orang melihat hal yang sama. Tetapi di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di sini di teori kontrol dan stimulus respon, misalnya kalau peserta didik itu kan kemampuannya berbeda-beda. Ada yang membacanya sudah lancar, nanti tugasnya juga mungkin untuk kebutuhan yang sudah lancar mereka diberikan tugas yang lebih kompleks. Kemudian untuk yang kemampuan bacanya misalnya masih terbata-bata, mungkin mereka membuat tulisan yang sederhana. Lalu yang masih belum bisa membaca, mungkin mereka menggunakan penugasannya pakai auditory atau rekaman suara. Jadi itulah kebutuhan-kebutuhan yang dimaksud bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu di stimulus respon. Kemudian di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Contohnya begini, misalnya hari ini Yumi bawa bekal, di Fadli pertama nggak bawa bekal. Terus Fadli ini suka pergi nih sama
Syumi mengadu bahwa Fadli mengambil makanan saya Bu, gitu kan, atau Fadli mengambil makanan saya Pak. Kita langsung jangan menjudge bahwa perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi anaknya dipanggil dulu kebutuhan apa, kita tanyakan dulu kenapa dia berperilaku seperti itu. Mungkin jawaban Fadli bisa begini, saya tadi tidak sarapan pagi. Jadi dia akan membutuhkan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Itu contoh. Kita lanjut. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya, itu di stimulus respon. Tetapi di teori kontrol, ingat bahwa yang bisa mengontrol diri kita adalah kita sendiri. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi orang lain tidak akan bisa mengontrol kita. Mungkin kita terkontrol oleh orang lain karena ada rasa takut ataupun diberi penghargaan. Tetapi di teori kontrol, yang bisa mengontrol diri kita adalah kita sendiri. Selanjutnya, di stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, tetapi di teori kontrol, Anda atau kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ingat, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Berikutnya, di stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tetapi di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir di stimulus respon, model berpikir menang kalah, tetapi di teori kontrol, model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada yang di teori kontrol itu berpikirnya menang kalah. Jadi bersama-sama berkolaborasi untuk menang bersama. Ini kita mengubah paradigma yang stimulus respon ke berdasarkan teori kontrol. Jadi kita mulai mengarahkan diri kita untuk tumbuh dan mampu mengontrol diri kita sendiri. Ini kita lanjut. Oke. Kemudian konsep inti yang kedua ada disiplin positif. Disiplin ini berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nanti kita akan bahas nilai-nilai apa yang kita yakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Biasanya disiplin positif itu ada yang pakai hukuman, tetapi itu tidak akan bertahan lama. Kemudian ada yang pakai reward, memberi penghargaan. Misalnya, kalau berhasil kerjakan tugas ini dapat ibu kasih misalnya 10.000 gitu. Itu kan reward. Itu juga tidak bertahan lama karena tidak tumbuh dari dalam diri. Sehingga kita mencoba untuk disiplin positif ini, dalam penerapannya harus menumbuhkan kesadaran diri dari peserta didik. Sebagai pendidik atau sebagai guru, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau motivasi yang tumbuh dalam diri dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu tujuan kita sebagai pendidik, menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Tetapi ini mengacu kepada nilai kebajikan dan motivasi dalam diri. Kita lanjut. Oke. Tadi kita sudah bahas itu disiplin positif mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Ini kami beri contoh, ada 3 contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Nilai yang disepakati yaitu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, lepas dari agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi kita itu tidak membeda-bedakan. Jangan karena kita satu suku kita kelompok. Jangan kita satu agama kita satu kelompok, tidak. Nilai kita sepakati ini lepas dari semua itu. Contoh nilainya, yang pertama itu ada profil pelajar Pancasila yang tadi sudah kita bahas, ada 6, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.
dunia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Selanjutnya, contoh nilai kebajikan institusi yang kedua, IBO, Primary Years Program atau PYP. Nilai kebajikannya ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Contoh nilai kebajikan. Yang ketiga, ini contoh nilai kebajikan keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini adalah contoh-contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Jadi kita mencoba untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan universal ini di dalam diri kita. Saling menghargai, menghormati, toleransi, kemudian kita tidak merendahkan orang lain. Ada empati, kreatif, percaya diri, komitmen, kemudian beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia. Ingat, akhlak itu tentang perilaku kita, perilaku baik. Kita lanjut, nilai-nilai kebajikan ini bisa dipahami Bapak Ibu. Oke, lanjut ya. Tadi kita udah bahas nilai-nilai kebajikan, sekarang kita bahas kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat apa yang kita inginkan. Misalnya kalau kita lapar, kita kan pasti butuh makan. Kalau makanan tidak ada di rumah, apa yang harus kita korbankan? Ya kita harus bekerja, mengorbankan tenaga untuk memenuhi kebutuhan kita. Itu contohnya. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini pengertian dari kebutuhan dasar manusia. Sekarang kita bahas kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Contoh dari kebutuhan dasar manusia yang bertahan hidup ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu kebutuhan dasar manusia yang paling dasar. Kemudian kebutuhan kedua, kasih sayang dan rasa diterima, yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ini kebutuhan dasar manusia yang kedua, kebutuhan dasar kasih sayang. Yang ketiga ada penguasaan, itu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Biasanya kalau yang penguasaan ini ada yang berprestasi terus merasa diakui. Biasanya kalau guru tahu siswanya butuh penguasaan, butuh diakui, dicobalah untuk merangkul siswa tersebut. Bisa jadi menjadi tutor sebaya untuk temannya yang tidak tahu. Misalnya pada hari ini Bu Devi ngajar IPA, lalu Yumi bisa mengerjakan soal itu dan bukan selesai. Terus Bapak Irawan nih tidak paham. Nah, terus nanti Bu Devi karena melihat Yumi mencoba untuk mengajarkan Bambang, coba dirangkul Yuminya, boleh menjadi tutor sebaya bagi Bambang. Jadi memenuhi keinginan rasa diakui itu akan terpenuhi. Itu untuk penguasaan. Kemudian yang keempat, kebebasan. Pasti kalau anak remaja itu lagi mencari jati dirinya, pasti mencari kebebasan diri. Tetapi kebebasan yang masih terbatas ya. Kebebasan ini mandiri. Jadi peserta didik
diajarkan untuk mandiri, tumbuh dari dalam diri, tapi mencari udah diinformasikan oleh gurunya, udah dikasih penjelasan, kemudian dikasih tugas, bisa mencarinya secara mandiri tugasnya, atau menambah pengetahuannya bisa juga dicari sendiri, itu menumbuhkan rasa mandiri. Kemudian memiliki pilihan, misalnya begini, siswa itu senang dengan video, misalnya video, kemudian ada yang senang gambar. Siswa boleh diberikan pilihan, misalnya tugasnya, boleh kamu pakai video. Kan itu memberikan kebebasan, tetapi bebas yang diarahkan. Kemudian ada yang senang gambar, boleh kamu jelaskan konsep kamu melalui gambar. Selain gambar, dia pasti ada menjelaskan kata-katanya. Itu kebebasan karena memiliki pilihan. Kemudian mencoba hal baru serta mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir, ada kebutuhan dasar manusia yang terakhir, yaitu kesenangan. Kesenangan itu biasa dengan bermain, dipenuhi itu dengan bermain, dengan humor, kemudian antusiasme dan tertawa. Biasa di dalam kelas kan ada yang senang bermain tuh, lari sana lari sini. Apalagi kalau jam pelajaran olahraga dia senang bermain. Jadi memenuhi kebutuhan dasar kesenangan itu bisa melalui ini: bermain, humor, cerita dengan teman, tertawa bareng. Itu bisa dilakukan itu, ataupun mendengar musik itu untuk memenuhi kebutuhan kesenangan. Kita lanjut. Ini motivasi perilaku manusia. Jadi perilaku manusia biasanya karena berdasarkan kebutuhan dasar manusia. Ini motivasi perilaku manusia kita bahas ada 3. Motivasi yang dari luar, yang tumbuh dari luar itu terjadi biasanya karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita bahas dulu ya. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, contohnya tadi seperti tadi, kalau kamu tidak mengerjakan tugas, nanti ibu suruh kamu berjemur 1 jam atau sampai istirahat. Kan takut tuh. Jadi karena untuk menghindari hukuman, dia mengerjakan tugas. Itu motivasi tapi yang tumbuh dari luar, karena orang yang mengarahkan. Itu tumbuh dari luar. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya kalau gurunya terbiasa kasih reward atau penghargaan, nanti ibu kalau kalian ulangan dapat 80, ibu kasih uang 10.000 atau uang 50.000. Karena sudah ada biasa terjadi dapat reward seperti itu ataupun dapat penghargaan. Jadi peserta didik ini untuk motivasinya untuk belajar lebih kuat itu, atau untuk mengisi soalnya sampai nilai 80 itu tujuannya hanya untuk mendapatkan imbalan. Jadi itu sudah kuat, itu karena ada dorongan dari luar. Yang paling penting adalah dorongan yang tumbuh dalam diri sendiri, yaitu motivasi intrinsik, motivasi atau semangat yang tumbuh dalam diri. Misalnya nanti kalau cita-cita siswa mau jadi polisi, kalau tumbuh dari dalam diri, mulai SMP sudah latihan renang, lari, menjaga pola makan, belajar yang tekun. Itu karena dia udah sadar bahwa nanti tamat SMA dia mau coba tes polisi, atau bahwa nanti setelah SMA mau coba tes tentara, ataupun yang mau jadi dokter, mau jadi guru dan sebagainya macam. Itu kalau tumbuh dari dalam diri sendiri, jauh hari sudah dipersiapkan. Ini motivasi intrinsik adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, Ingat, kalau kalian berperilaku tidak baik, ya kalian tidak menghargai diri kalian sendiri juga kan? Itu nanti yang kita akan tanamkan kepada siswa ketika kita mencoba membentuk keyakinan kelas. Karena di sini kan rata-rata ada 5 rombel dan kita sebagai wakil kelas. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai yang
nilai-nilai keyakinan atau kebajikan universal yang sudah kita bahas tersebut, yang sudah kita sampaikan, itulah yang akan kita coba tanamkan kepada siswa. Itu motivasi perilaku manusia. Jadi ada dua, yang dorongan dari luar dan dorongan dari dalam diri sendiri, itu yang terbaik. Kita lihat nih, tadi yang hukuman. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Ya, misalnya kalau siswa datang terlambat, kan itu tidak kita rencanakan. Jadi nanti Pak Guru atau Bu Gurunya langsung, udah kamu berdiri saja di situ karena kamu terlambat, atau kamu cuci WC. Itu kan tidak terencana atau tiba-tiba hukuman. Kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi misalnya murid itu tidak tahu dia akan diberi hukuman apa karena dia tidak pernah dilibatkan untuk membentuk nilai-nilai yang diyakini bersama. Kemudian yang ketiga, ini bersifat satu arah karena misalnya hanya gurunya saja. Yang keempat, ini berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi hukuman itu bisa berupa fisik. Tadi jemur, nah itu kan fisik. Kemudian kalau psikis biasanya berupa verbal. Misalnya gurunya ngomong bahasanya yang kasar. Jadi karena anak yang terbiasa, jadi dia tidak merasa gitu ya, masa bodoh deh gitu, karena cuma verbal. Tetapi ketika anak yang memiliki perasaan sensitif, dia pasti akan merasa sedih. Itulah tentang hukuman yang berupa hukuman fisik maupun psikis. Kemudian yang kedua, ada konsekuensi. Konsekuensi ini terencana atau disepakati sesuai peraturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Biasanya di sekolah kita pasti sudah punya peraturan atau tata tertib sekolah. Kemudian di situ disampaikan bahwa rambut siswa yang laki-laki tidak boleh panjang, minimal misalnya panjangnya 1 cm, ataupun depannya tidak menutup kening, kemudian sampingnya tidak menutup telinga, belakangnya tidak sampai di keras ya, tidak sampai di keras. Itu misalnya standarnya begitu. Tetapi ada siswa yang tidak mendengar aturannya. Tetap saja murid tersebut dibuat tidak nyaman. Tetapi di konsekuensi ini terencana dan sudah disepakati sesuai peraturan. Biasanya di peraturan sekolah. Sekarang yang ketiga ada restitusi. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Contohnya kemarin ada siswa ya, itu di kelas 8, Bu Ila sebagai konselornya, karena sebagai guru BK, dia yang memberikan konseling karena siswa itu mengejek temannya. Itu diberikan konseling. Proses itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ditanya, alasan kamu melakukan itu apa, kemudian nilai apa yang kamu langgar, seperti itu. Kesalahan itu harus dijadikan pembelajaran agar siswa tersebut dapat bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi kalau kita kasih hukuman, nanti siswa tidak bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi kita coba dengan menggunakan restitusi. Yang kedua dari restitusi yaitu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini proses kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi ditanya muridnya yang melakukan kesalahan tersebut, menurut kamu kira-kira bagaimana kamu mau memperbaiki masalah kamu ini? Misalnya kalau dia mengejek teman, nanti muridnya akan berpikir, saya mau minta maaf. Dipanggil anak yang diejeknya, apakah mau memberi maaf kepada temannya yang sudah mengejeknya? Itu kan pulang lagi kepada anak tersebut, tetapi tetap diarahkan oleh guru bahwa hidup ini adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan, jadi salinglah memaafkan dan mengampuni. Jadi proses ini mengajarkan murid untuk
mencari solusi sendiri. Jadi berpikir untuk menyelesaikan masalah sendiri. Ibaratnya nanti ketika kalian dewasa ke depannya, murid itu sudah kita bentuk, mereka bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Tidaklah kalau nanti tidak ada beras di rumah, dia cuma tidur kan begitu kan muridnya. Pasti dia berpikir, oh nanti tidak ada di rumah, tidak ada beras di rumah, saya harus bekerja. Contohnya seperti itu ya. Kita lanjut. 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu guru, yang selama ini posisi kontrol guru yang kalian lakukan apa? Kalau saya biasa penghukum, kemudian saya juga biasa pembuat merasa bersalah, dan saya juga biasa pemantau. Nah, kalau Bapak Ibu penghukum sama teman ya, berarti penghukum sama teman. Bu Devi, teman dan pemantau. Pak Bram? Oh, Pak Bram penghukum. Bu Ina? Pembuat bersalah. Teman? Oke, pemantau. Pak Mik? Pemantau, baik. Itu yang biasa dilakukan. Kita ya, posisi kontrol guru. Pak Sarmas, biasanya apa? Oh, manajer ya? Sarmas sudah lebih tinggi ya, manajer. Baik, kita lanjut ya. Sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita coba lihat kasus di sini, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Biasa siswa kita nih kayak gini nih, tidak lengkap. Dalam hari Senin itu pasti ada 2 orang, 3 orang tidak lengkap. Itu karena belum tumbuh dari dalam dirinya sendiri itu, disiplin dirinya belum tumbuh. Sebagai penghukum, tindakannya hormat pada bendera selama 1 jam. Itu sebagai penghukum. Kemudian sebagai pembuat merasa bersalah, ungkapan yang dikatakan oleh Bapak Ibu guru, berapa kali Ibu atau Bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Ibu atau Bapak. Itu yang biasa diungkapkan untuk pembuat merasa bersalah. Kita lanjut, masih kasus siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau sebagai teman biasanya kita bilangin, ayo dong ikuti aturan sekolah, jangan gula kan gitu kan biasanya. Tolong bantu Ibu Bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, itu yang biasa diungkapkan guru kalau posisinya sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, yang biasa dikatakan, kamu sudah melanggar peraturan, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu sebagai pemantau. Dan yang paling baik adalah posisi kontrol guru sebagai seorang manajer. Kita lihat, ini masih di kasus yang sama. Sebagai seorang manajer, guru biasanya akan bertanya seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Terus kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu yang akan dilakukan guru dengan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Dan itu yang kita arahkan Bapak, Ibu guru, kami kita sama-sama untuk menerapkan diri posisi kontrol sebagai manajer. Perubahan itu tidak ada yang spontan, tidak ada yang langsung, tetapi sedikit demi sedikit kita mencoba memperbaiki diri sehingga nanti terbentuklah peserta didik yang sesuai dengan standar nasional pendidikan ya, yang mandiri, bertanggung jawab dan menghargai dirinya sendiri. Kita lanjut. Tadi udah kita bahas. Saya mau tahu pemahaman Bapak Ibu tentang posisi kontrol. Ini ada pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Tadi ingat posisi kontrol ada 5, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, kemudian pemantau dan manajer. Kalau kira-kira yang diucapkannya begini, saya kecewa sekali dengan kamu. Menurut Bapak Ibu? Oke, udah paham ya, membuat merasa bersalah. Ya, saya kecewa sekali dengan kamu itu adalah membuat merasa bersalah. Kita lanjut soal berikutnya. Posisi
tidak pernah benar melakukannya. Ya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya silakan Bu Kristi, Bu Devi, Pak Bram, Pak Mik, Bila, dan Bapak Ibu yang lainnya, Pak Bambang, atau ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Pemantau. Ya, ada penghukum, ada pemantau, ada manajer. Manajer. Ya, Wila apa? Wila? Ini sebagai apa? Manajer. Oh, Pak Mik manajer. Pak Bambang, kira-kira apa tadi? Penghukum, pembuat merasa bersalah, manajer, teman, pemantau. Yang mana? Jangan ikut-ikutan sama Pak Mik lalu bilang manajer. Ayo. Oh, manajer suka marah ya. Pak Bambang, apa Pak Bambang? Pembuat merasa bersalah. Ayo. Bu Celestia, benar Anda. Apa Bu? Kira-kira ini tentang apa? Posisi kontrolnya? Pembuat merasa bersalah. Oke, ini jawabannya adalah penghukum. Bersifat verbal. Ya, bersifat verbal. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi dia itu kayak menghakimi atau menghukum secara verbal. Bagi yang dengar ini seperti biasa aja kan? Menurut kalian, Bapak Ibu, kalau kita ngomong seperti ini, kalau anak yang kebal atau anak yang ibaratnya tidak sensitif perasaannya, pasti biasa aja kan? Tapi bagi anak yang sensitif perasaannya, ini kekerasan verbal seperti ini akan membuat hatinya tersakiti. Kita lanjut. Nih, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, baik, kita lanjut. Ini udah manajer ya, menanyakan keyakinan. Kita lanjut. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Oke, teman ya. Ini teman. Udah biasa Bapak Ibu ini sebagai teman. Kita lanjut yang terakhir. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ayo, Bapak Ibu. Pemantau, Pak Bram. Sebagai apa ini? Posisi kontrol guru ini? Kamu manajer. Pak Bambang. Apa ini? Oh, tidak betul balik kok. Tak gaji ya. Begitu ya. Rival, Pak Rival Fernandes. Apa yang kira-kira ini? Posisi kontrolnya? Sebagai apa? Ya, pemantau. Baik, pemantau itu berbicara konsekuensi ya. Kalau kita tidak mengerjakan tugas, konsekuensinya tidak mendapatkan nilai. Baik, itu ini posisi kontrol guru. Jadi Bapak Ibu sedikit demi sedikit sudah memahami posisi kontrol gurunya. Kita lanjut. Oke, keyakinan kelas. Saya tidak kasih definisinya, saya tidak kasih pengertiannya ya. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Biasa kan peraturan kelas, peraturan sekolah, tata tertib sekolah itu udah biasa itu. Kenapa keyakinan kelas? Ya, Bapak Ibu, kenapa keyakinan? Untuk memberikan kepercayaan kepada siswa. Nah, ya, silakan diulangi dulu. Nah, kedengaran suara Bu Devi ini. Mengapa keyakinan kelas? Alasan saya untuk memberikan kepercayaan kepada siswa bahwa mereka itu mampu dengan tetap dipantau oleh guru. Oh iya, baik. Ada yang lain? Oke, lanjut ya. Baik, mengapa keyakinan kelas? Coba kita bahas begini. Kenapa kita selalu pakai motor itu harus pakai helm? Alasannya kenapa? Riva, alasannya kenapa harus pakai helm kalau pakai motor? Pak Bram, supaya apa sih? Supaya kepala tidak Diri. ya, melindungi diri. Oke, berarti udah ada keyakinannya. Oke, terima kasih. Baik, itu karena keyakinan ya. Tadi melindungi diri.
Oh iya, supaya tidak tertular penyakit saya. Oke, baik. Itu keyakinan. Jadi yang pertama tadi, kenapa harus pakai helm? Tadi bukan karena nanti polisi takut polisi tilang, gitu kan? Biasa kalau di kota nih, takut polisi tilang. Ataupun kata Pak Pram tadi supaya kepala tidak pecah dan terakhirnya melindungi diri. Ya, itu keyakinannya yang sudah tumbuh dari Pak Pram itu melindungi diri, itu keselamatan. Keselamatan diri. Kemudian kenapa Bu Ilham pakai masker? Itu untuk kesehatan supaya tidak menularkan penyakit. Itulah keyakinan-keyakinan yang muncul di dalam diri kita. Kita lanjut ya. Oke, ini pembentukan keyakinan kelas. Saya berharap nanti Bapak Ibu wali kelas bisa mencoba untuk membentuk keyakinan kelasnya. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Lalu kedua, berupa pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam pernyataan positif. Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Jangan buat keyakinan kelas banyak-banyak 10, 11, 12, tak mampu siswa ingatnya. Nanti malah banyak yang dilanggar. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Saat membuat keyakinan kelas, dicoba nanti Bapak Ibu guru mencoba mungkin memberi kertas ya, yang bisa ditempel itu. Contohnya seperti ini kertas yang bisa ditempel. Semua siswa dilibatkan untuk menulis yang keyakinan yang mereka mau ataupun apa yang tidak boleh mereka langgar. Biasanya yang siswa buat awal-awal itu dia pasti akan tulis tidak boleh makan di kelas. Itu masih belum pernyataan kalimat positif. Kalau tidak boleh makan di kelas, pernyataan kalimat positifnya bisa begini: makanlah pada tempat yang disediakan, misalnya di kantin ataupun di mana. Itu sudah mengarah ke kalimat positif. Ketika siswa nanti memberikan umpan baliknya yaitu masih dengan kalimat yang belum positif, Bapak Ibu wali kelas boleh mengarahkan kita ganti ke kalimat positif. Misalnya tidak boleh buang sampah sembarangan. Nanti kalimat positifnya buanglah sampah pada tempatnya. Lalu dibentuklah keyakinan kelasnya. Contohnya kami berikan seperti ini. Keyakinan kelas kita di dalam kelas. Yang pertama, kita bersikap baik dan jujur. Hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cukup 6 saja keyakinan kelas. Tapi kalau bisa meliputi semua. Yang kedua, kita saling menghormati dan menghargai. Yang ketiga, kita saling mendengarkan. Yang keempat, kita mengucapkan tolong dan terima kasih. Yang kelima, kita mencintai kebersihan kelas dan lingkungan. Yang keenam, kita gigih dan melakukan yang terbaik. Nanti Bapak Ibu wali kelas boleh membuat keyakinan kelasnya, kemudian ditempel di dekat tempat yang bisa dibaca siswa. Misalnya di dekat papan pengumuman, tapi di dalam kelas. Nanti kan biasanya di dalam kelasnya ada papan yang hitam, boleh ditempel situ, sehingga nanti siswa itu karena sedikit, misalnya 6 saja keyakinan kelas, mudah diingat terus dan mudah dibaca terus menerus, sehingga terbentuklah keyakinan kelas setiap waktu dan sampai mereka ke depannya akan menjadi pribadi yang lebih baik. Itu pembentukan keyakinan kelas. Kita lanjut. Nih, segitiga restitusi. Tadi yang kita bahas. Kalau bisa Bapak Ibu sudah sedikit demi sedikit menjalankan penyelesaian masalah siswa di dalam pembelajarannya menggunakan tahap segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog atau komunikasi yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ada tahap-tahapannya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kalau kita biasanya mengalami siswa yang buat masalah di dalam belajar kita sebagai guru mencoba dulu untuk menyelesaikannya menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama itu tahapnya menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan.
Nah, ini sudah mengarahkan posisi kontrol kita sebagai seorang manajer. Kita coba lanjut. Yang menstabilkan identitas, pertama itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kesalahan peserta didik itu merupakan proses dari pembelajaran. Biasanya ungkapan di dalam menstabilkan identitas itu ada berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna, ibu dan bapak juga pernah melakukan itu, ibu dan bapak tidak mencari siapa yang salah, tapi ibu dan bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Terakhir, kamu berhak merasa begitu. Itu ungkapan-ungkapan yang diberikan oleh guru dalam tahap menstabilkan identitas. Kita lanjut, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kita ingat kembali kebutuhan dasar manusia ada 5, kebutuhan bertahan hidup, kemudian kebutuhan rasa kasih sayang dan akan diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Jadi kita berdasarkan prinsip itu kita memvalidasi tindakan yang salah. Pertanyaannya biasa begini, kamu pasti punya alasan kenapa melakukan itu. Misalnya kalau ada siswa kita bertengkar sama temannya, kita tanya untuk validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan itu. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang keempat, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini misalnya di kelas kalian ada siswa yang mengadu, Bu, tadi ketua kelasnya lapor, Bu, tadi si Valencia bertengkar sama rival, dipanggillah Valencia oleh gurunya. Kenapa kamu tahu kenapa ibu panggil kamu? Itu kan untuk menstabilkan identitas. Lalu validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan itu. Kemudian mungkin pada kasus Valencia ini si rival ini mencontek pekerjaan Valencia. Akhirnya Valencia marah melempar bukunya, contohnya begitu. Jadi ditanya oleh gurunya, kenapa kamu melakukan itu? Kamu pasti punya alasan, padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk. Misalnya tadi hanya melempar buku, padahal bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Itu untuk validasi tindakan yang salah. Yang tahap segitiga restitusi yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, termotivasi dari dalam diri sendiri. Pertanyaannya biasa diungkapkan, apa keyakinan kelas? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini tahap segitiga restitusi yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Oke, kami berikan contoh. Kemarin kami sudah mencoba penerapan segitiga restitusi dengan kasus ini kasusnya Pima marah sama Melvin ini karena sambungkan Bluetooth Anda. kita coba lihatnya penerapan 3 restitusi yang kami lakukan kemarin dengan kasus Pima bertengkar sama Melvin karena Melvin mencontek pekerjaannya sehingga dia marah-marah kemudian melempar bukunya di lantai. Ini contoh videonya.
mensabitkan identitas ya. Tahap yang pertama. Saya mencoba bertanya pada Bima, kenapa dia bertengkar sama Melvin? Ini posisinya Bima mengatakan bahwa dia kesal sekali. Lalu untuk validasi tindakan yang salah, saya mengatakan wajar lah ya jika kamu marah dan kesal. Jika ibu ada di posisi kamu juga, pasti ibu akan melakukan hal yang sama. Seperti itu untuk memvalidasi tindakan yang salah. Ini lalu apa yang kamu lakukan terhadap Melvin tadi? Ini Bima katakan bahwa dia marah, kemudian dia maki-maki Melvin, lalu dia melemparkan bukunya. Ini untuk validasi tindakan yang salah. Kemudian di tahap yang terakhir itu saya menanyakan keyakinan kepada Bima, menanyakan keyakinan. Menurut kamu apakah perbuatan kamu itu salah apa benar? Saya sampaikan seperti itu. Terus saya sampaikan juga bahwa kira-kira nilai keyakinan apa yang sudah kamu lakukan, keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama itu apa yang sudah dilakukan. Kemudian saya tanya bagaimana, apakah kamu mau memperbaiki kesalahanmu? Bima katakan ya dia mau memperbaiki kesalahannya dan dengan lebih sabar ya, lebih sabar untuk mengendalikan amarahnya. Kemudian dia juga akan melapor kepada guru mata pelajaran atau wali kelas jika Melvin masih berbuat hal yang sama. Jadi dia tidak pakai marah-marah lagi. Jadi dia mencoba untuk lebih sabar. Yang terakhir, ya ini dari pemaparan konsep inti positif tadi ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, kemudian ada teori kontrol, ada motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol seorang guru, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, yang terakhir ada segitiga restitusi yang sudah kami sampaikan. Di penutup kami sampaikan dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya sesuai kodratnya masing-masing menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini tertuang pada standar nasional pendidikan. Kami akhiri presentasi ini. Saya kembalikan kepada teman saya, Pak Karpas, selaku moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Iya, terima kasih Bu Agus yang sudah membawakan presentasinya, sangat amat dan sangat luar biasa. Bapak Ibu, perlu saya jelaskan sedikit. Dalam penyelesaian masalah tadi itu ada penghukum, ya, sebagai teman, ada manajer. Jadi jangan menganggap bahwa manajer itu adalah orang yang paling atas dan seenaknya dengan yang di bawah. Bukan. Tetapi manajer itu adalah orang yang paling bijaksana dalam mengambil keputusan, mampu menyelesaikan masalah dengan baik dan memberikan yang terbaik. Jika ada masalah itu, dia bisa menyelesaikannya dengan hati yang dingin, hati yang kepala yang dingin, hati yang lembut, bukan dengan kekerasan. Itu seorang manajer. Bukan yang kita pikirkan adalah manajer yang ada di sawit, yang seenaknya dengan bawahan. Nah ini itu yang kita perlu dipahami.
Kalau sebagai teman pasti sudah tahu tadi penghukum atau pemantau. Itu sudah paling paham tadi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, dari penjelasan tadi mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bu Kristi, saya kasih. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Saya mau bertanya, saya itu kan di kelas udah pernah menerapkan segitiga restitusi, di mana ketika pas proses pembelajaran saya sangat bising dengan anak-anak yang biasanya suka ngomong kasar. Lalu kami bikin kesepakatan bersama, kalau misalkan kalian ngomong kasar mau diapain gitu kan. Ternyata ada yang bilang, Bu, push up aja. Terus ada yang bilang dicubit, terus ada lagi banyak gitu kan. Tapi setelah diputuskan ternyata ya kita pakai cubit. Hari demi hari itu bukannya ditaati atau tidak dilakukan lagi, tapi malah menjadi kayak suka gitu kan. Makin dicubit, besoknya lagi minta cubit lagi. Bu, saya ngomong kasar, cubit aja deh. Bapak itu berpenggerak. Saya mau bertanya solusi yang paling tepat gitu kan, yang dilakukan supaya tidak diulangi lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Kristi. Boleh Bu Agus silakan untuk menjawab. Oke, baik, saya coba memberi tanggapan ya atas pertanyaan dari Bu Kristi. Bagaimana solusinya ketika di dalam kelas itu ribut bising dengan suara bahasa yang tidak baik ya, bahasa yang kasar. Pertama, Ibu bentuk dulu keyakinan kelas. Keyakinan kelas tadi bersifat, ingat ya Bu, keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan yang disampaikan anak-anak tadi, misalnya push up itu masih bersifat hukuman. Jadi pertama kali itu dibentuk dulu keyakinan apa yang tidak boleh, misalnya tidak boleh ribut di dalam kelas. Oke, ditulis tidak boleh ribut di dalam kelas. Ganti kalimatnya positifnya, harus tertib. Ya, itu kan harus tertib kalimat positifnya. Kemudian tidak boleh berkata yang kasar. Tulis berbicara dengan bahasa yang santun, seperti itu. Jadi keyakinan dimulai dari kalimat negatif dulu, kalimat peraturan. Biasanya itu bersifat peraturan, tidak boleh, jangan, dilarang. Itu kan bersifat kalimat peraturan. Biasanya kita ganti kepada kalimat positif, tertib, disiplin, berbahasa atau berkata yang santun, berperilaku yang sopan. Kita bentuk dulu keyakinan kelasnya. Kemudian nanti ada konsekuensinya. Sekarang anak-anak misalnya konsekuensinya jika melanggar ini. Kalau masih bilang push up Bu, hukum Bu, jangan diterima. Kita bentuk dulu. Mungkin anak kita panggil di kantor. Misalnya kalau untuk menyelesaikan tahap dengan segitiga restitusi, anak yang masih menggunakan bahasa yang kasar, anak tersebut kita panggil, kita ajak dialog, kita ajak komunikasi, kita stabil, ada tahapnya, ada 3 tahap, kita stabilkan identitas dulu, kita tanya dulu, kemudian kita validasi tindakannya yang salah, kita tanya, apa alasan kamu melakukan itu, atau apa alasan kamu berbicara menggunakan bahasa yang kasar. Nanti dia kasih tahu, saya senang Bu, nanti biar atau dapat perhatian dari ibu gurunya atau dapat perhatian dari teman-temannya, senang kan gitu. Jadi ada kebutuhan dasar dia yang harus dipenuhi, yaitu kesenangan. Jadi karena ibu tahu dia kebutuhan dasarnya itu, jadi ibu dengan dia mencoba penuhi itu, entah dengan dialog bersama atau mungkin membuat cerita bersama sehingga dia bisa meluapkannya. Jadi dia tidak minta puji dari guru atau temannya ya. Lalu di tahap segitiga restitusi yang terakhir ditanyakan, menurut kamu perilaku kamu benar apa salah? Kalau dia bilang salah, berarti dia sudah sadar, berarti kamu sudah menyadari kesalahanmu. Ibu sampaikan begitu. Kemudian kira-kira bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah kamu ini, atau kira-kira bagaimana kamu mencari solusi dari permasalahanmu ini. Jadi dia sendiri yang mencari solusinya. Jadi dia bertanggung jawab atas perilakunya, dia yang mencari solusinya, sehingga
dibahas di dalam kelas masih di buku push up cubit, itu diganti dulu. Kita bahas dulu konsekuensinya. Misalnya kalau yang terlambat, misalnya contohnya yang terlambat 5 menit pada saat jam pelajaran, konsekuensinya apa? Anak tersebut menambah jamnya 5 menit juga. Itu tidak masalah karena sudah disepakati bersama. Kalau 5 menit sampai masuk jam pelajaran Bu Devi atau 20 menit, 10 menit, kan sudah disepakati bersama, anak tersebut menerima menjalankan konsekuensinya. 10 menit ditambah. Itu tidak apa-apa. Sudah disepakati bersama. Mulai dihindari untuk yang namanya anak kalau bilang push up cubit ini itu mulai dihindari karena mereka akan memenuhi kebutuhan dasar mereka, yaitu senang melihat teman-temannya dicubit, senang karena gurunya memberi perhatian. Jadi ada kebutuhan rasa kasih sayang, minta perhatian itu karena dia kurang kasih sayang, jadi dia mencoba mencari kasih sayang dengan kita, guru dan temannya. Jadi mungkin itu yang bisa saya berikan tanggapan, ditambah oleh Pak Zafar, silakan. Baik, terima kasih. Sebenarnya apa yang ditanyakan oleh Ibu Kristi itu memang masalah yang sangat sering ditemukan. Bahkan siswa ini senang kalau beri hukuman, apalagi dicubit. Wih, ini cantik kok. Kalau cubit saya kan enak, suka saya. Jadi selalu melakukan kesalahan. Maka betul apa yang dikatakan oleh Bu Agus tadi, bahwa mari kita menyelesaikannya dengan segitiga restitusi tadi. Panggil secara pribadi, menyampaikan menanyakan mengapa dia melakukannya, lalu memberikan solusi, dan bahkan solusinya itu dia sendiri yang memberikan solusi, bukan kita sebagai guru. Kira-kira besok kalau kamu melakukan itu lagi, kira-kira apa konsekuensinya? Ada nggak pelanggaran tentang keyakinan kelas kita? Kalau ada, kira-kira besok apa yang dilakukan supaya tidak terulang? Itu saya akan melakukan ini dan saya tidak akan mengulangi lagi. Dia sendiri yang akan menyelesaikan masalahnya, bukan kita sebagai gurunya. Nanti dia akan memahami. Seperti sering mengeluarkan kata kasar, pasti ada alasannya. Dia sendiri nanti yang memberikan solusi. Saya rasa seperti itu. Kira-kira bagaimana Bu Kristi? Mungkin ada lagi dari Bu Devi? Satu saja lagi, biar kita tutup. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang ingin saya tanyakan terkait keyakinan kelas ini, dan biasanya keyakinan kelas ini dibuat bersama dengan wali murid ya Bu ya. Nah, bagaimana dengan guru mata pelajaran lain yang bukan sebagai wali kelasnya? Apakah keyakinan kelas ini bisa dibuat? Baik, ini keyakinan kelas bisa dibentuk oleh wali kelas ataupun guru mata pelajarannya. Karena kondisi kelas itu yang mengetahui adalah guru mata pelajarannya. Boleh membentuk keyakinan kelas. Dan biasanya kalau sudah tertempel di papan pengumuman di dalam kelas dan kita melihat bahwa keyakinan kelas itu sesuai dengan kondisi kelas kita boleh kesepakatan itu ataupun kita membentuk keyakinan kelas sendiri pada saat awal pembelajaran. Jadi pada saat awal pembelajaran kita sudah buat kesepakatan bersama. Itu lebih baik, sehingga pada saat proses pembelajaran nanti, karena kita sudah awal membuat kesepakatan bersama, proses pembelajaran kita selalu mengingatkan kita sudah membentuk keyakinan kelas, karena memang dari awal kita sudah buat kesepakatan bersama. Jadi jawabannya boleh dibentuk oleh guru mapel. Mungkin itu boleh. Ya, tambahannya pertanyaan Bu Dewi tadi adalah, Bu Dewi, ketika yang membuat kesepakatan itu adalah wali kelas, tetapi ini kan ada mapel, guru mapel yang masuk di dalam kelas itu. Apakah guru mapel ini mengikuti itu? Silakan. Ya, silakan mengikuti kesepakatan kelas. Biasanya memang guru mapel ini juga dia akan melihat keyakinan. Oh,
keyakinan di kelas 7B ini, karena 7B sudah dilakukan. Yang pertama itu adalah menjaga kebersihan. Pasti dong, gurunya juga yang guru mapel itu pasti menjaga kebersihan. Yang kedua disiplin. Artinya disiplin waktu masuk. Yakin juga guru mapel ini pun pasti tahu masuk tepat waktu ke kelas. Jadi yang berikut adalah mungkin apalagi menghargai sesama. Mari kita saling menghargai. Saya rasa guru mapel ini pun paham tentang keyakinan kelas yang ada di dalam kelas tersebut. Sehingga ketika guru mapel itu masuk, dia juga akan mengikuti apa yang menjadi keyakinan di dalam kelas. Walaupun dibuatnya adalah antara wali kelas dengan siswanya, wali kelas dengan kelas tersebut. Contoh saya kemarin kelas 7B dengan saya sebagai wali kelas, saya dengan siswa. Apakah guru mapel tahu tidak tentang itu? Inilah kami sosialisasi hari ini. Ada keyakinan kelas, dan kami juga sarankan kepada wali kelas, mari kita membuat keyakinan kelas kita masing-masing, supaya nanti ketika kita masuk, semua guru pasti paham. Di kelas 7B sudah ada keyakinan kelas, di kelas 9A sudah ada keyakinan kelas. Mungkin guru juga akan mengingat guru mapel itu. Oh, keyakinan kelas 7B itu ada 6 atau ada 7. Dan biasanya keyakinan kelas itu adalah kata-kata yang gampang diingat, seperti menjaga kebersihan, disiplin, menghargai sesama. Intinya adalah kata-kata yang sangat enak untuk diingat. Nah, yang positif. Jadi tidak panjang juga. Nah, makan pada tempatnya. Jadi tidak terlalu sulit lah untuk diingat. Sehingga ketika guru mapel itu masuk, pasti dia udah mengingat. Oh, keyakinan ini di kelas 7B ini begini. Jadi saya juga tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Jadi itu juga akan berlaku untuk semua. Tetapi ingat, perlu diingat juga, tujuan membuat keyakinan kelas itu adalah untuk keberlangsungan kegiatan proses belajar. Jadi siswa itu tertib, taat, dan semuanya tertuju kepada siswa. Ya, bukan walaupun guru juga wajib ikut, tetapi yang dituju itu adalah siswa. Bagaimana siswa itu menjadi lebih baik, lebih tertib, lebih aman, lebih nyaman dalam belajar, dan tidak membuat tertekan dalam belajar. Itu intinya. Jadi mungkin itu saja. Terima kasih kepada Bu Devi. Mungkin ada lagi tambahan? Silakan saja kalau memang membuat keyakinan baru, silakan saja. Tetapi antara guru mapel tersebut dengan kelas tersebut. Nah, contoh, mungkin guru IPA meyakini bahwa di kelas ini harus perlu ada kesepakatan tentang ini. Karena setiap kali saya masuk, anak ini selalu buat begini. Nah, siswa di kelas 7 ini selalu, mari kita buat keyakinan, silakan saja. Itu tidak menjadi masalah, karena memang membuat keyakinan itu adalah supaya tetap aman dalam proses belajar. Itu intinya, aman, nyaman, tenang, dan apa yang disampaikan itu mengena kepada siswa. Dan intinya adalah ketika melaksanakan proses belajar itu sangat menyenangkan. Itu intinya. Ya, jadi mau dibuat tambahan silakan, tetapi kalau mau dikurang itu tidak bisa. Oh, kelas 7B itu ada kita keyakinan datang guru mapel ya. Ini disiplin ini nggak perlu diajak moodnya kan, karena bu guru aja udah atau pak guru aja tidak pernah disiplin masuk. Ini cara dia kan keyakinan kelas. Nah, itu yang tidak boleh. Tetapi kalau untuk menambah silakan saja. Silakan saja. Tetapi antara guru mapel dengan siswa yang ada di kelas. Itu mungkin ada tambahan lagi, ada pertanyaan lagi dari Bapak? Atau sudah selesai? Baik. Boleh silakan. Iya. Iya, di kelas. Ada kesepakatan bersama di dalam kelas itu
misalnya hanya dibuat satu keyakinan itu kan setiap kelas itu kan beda-beda ya muridnya. Jadi maksudnya di lab itu tetap ada keyakinan kelas untuk itu yang Boleh bagus silakan kalau Baik, karena Ibu Devi selaku Kepala Lab IPA, kami persilakan Ibu membentuk atau membuat keyakinan kelas. Nanti Ibu boleh bawa siswa Ibu di dalam lab, karena itu memang di sekitar lab kan. Jadi Ibu bawa mereka ke situ, Ibu bentuk keyakinan kelas di dalam lab itu. Boleh di setiap rombel itu boleh semuanya. Nanti tinggal Ibu tempelkan saja kesepakatannya. Kesepakatan atau keyakinan kelas 7A, keyakinan kelas 7B sampailah ke kelas 9B. Boleh ditempelkan. Jadi sehingga mereka masuk, oh sadar kami udah buat keyakinan kelas ya. Jadi mereka tetap berpedoman pada keyakinan yang mereka buat sehingga mereka menyadari atau tumbuh sadar diri sendiri. Itu kan yang kita perlukan, kan mereka tumbuh sadar diri. Jadi sehingga mereka itu bisa menjadi insan yang baik, berperilaku yang baik, itu yang kita harapkan. Jadi boleh Ibu Devi silakan dibentuk semua rombel, tidak masalah. Yang penting harus ditempel agar siswa mudah ingat, dan kalau mereka lupa ada yang sudah tertempel jadi mereka bisa membaca kembali. Itu terima kasih. Baik, tambahkan sedikit. Kalau seandainya semua kelas dibuat, boleh juga seperti kata Bu Agus tadi, silakan kelas 8A ini, 9A ini. Boleh juga hanya satu. Contoh, masuklah kelas 9B ini. Silakan anak-anak, kita buat keyakinan kelas kita. Dibuatlah keyakinan kelas. Lalu menemukanlah 5 keyakinan lab. Ya, 5 keyakinan kan. Contoh disiplin, jaga ketertiban, jaga kebersihan, tanggung jawab, saling menghormati. Ada 4. Dari 4 ini kan sudah menjadi kesepakatan kelas 9B tadi. Masuklah kelas 9A lagi. Anak-anak, kita buat kesepakatan kelas. Buat lagi, tetapi ketika kesepakatan itu sama dengan kesepakatan yang tadi, ya silakan ya pakai saja kesepakatan itu. Bapak Ibu, contoh menjaga kebersihan. Mungkin dari kelas 9B tadi disebutkan menjaga kebersihan, tapi dari kelas 9A adalah buang sampah pada tempatnya. Itu kan menjaga kebersihan. Yang kedua, jangan selain membuang sampah pada tempatnya, sepatu dilepas. Itu kan menjaga kebersihan juga. Jadi itu mungkin yang kita diseleksi oleh gurunya. Jadi itu yang menyeleksi, kira-kira ini mendekati di mana. Oh, kalau mengganggu teman itu tidak menghargai. Lalu mengolok teman itu tidak menghargai. Ini mengolok teman dan itu kita hilangkan saja, tetapi menggantikan dengan saling menghargai. Kan sama kata-katanya. Itu apalagi saling menghargai itu bahasa yang sangat umum. Begitu juga di kelas 8, kelas 5A dan 7B nanti dibuat hal yang sama. Kalau memang sama, udah itu aja kesepakatan kita sesuai. Yang penting ingat satu hal. Setelah kita membuat kesepakatan kelas, jangan lupa ditanya kepada siswanya. Ini adalah kesepakatan kita. Setuju? Setuju. Mari kita tanda tangan. Berita acaranya. Ingat ya, ini kesepakatan kita. Sehingga kembali ke pertanyaan Bu Kristi tadi, bagaimana kalau udah sepakat tapi dia masih mau melakukan senang? Ya kan udah menandatangani persetujuan. Setuju saya akan melakukan ini. Disiplin, buang sampah pada tempat, menjaga kebersihan dan lain-lain. Menandatangani. Dan itu juga kalau bisa ditempel juga ya, biar tahu ya. Oh ini rupanya saya udah setuju dan sepakat tentang keyakinan saya. Karena keyakinan itu adalah berdasarkan dari dalam pribadi, bukan atas perintah, bukan atas ketakutan atau atas paksaan, bukan, tetapi dari dalam pribadi. Oh ternyata saya harus membuat ini supaya saya bisa mencapai ini. Saya harus membuang sampah pada tempatnya agar saya dapat menjaga kebersihan supaya tidak jorok dalam kelas. Pasti dia meyakini saya harus buang sampah pada tempatnya, bukan karena takut sama wanita kelasnya, takut kepada kepala sekolah dan lain-lain, tidak. Tapi karena memang itu keyakinan daripada dirinya. Maka siswa juga
berdasarkan keyakinan, saya rasa semuanya akan berjalan dengan baik. Tapi kalau berdasarkan paksaan, ketakutan, atau karena diiming sesuatu, itu akan sulit. Maka kata Tuhan tadi, itu hanya bersifat sementara. Tetapi karena keyakinan dalam dirinya, dia juga akan berubah. Artinya akan bertambah. Dan bahkan mulai dari hal kecil menjadi besar. Artinya walaupun melakukannya itu dari hal-hal yang kecil, nanti suatu saat dia akan melakukan itu dengan skala yang besar. Karena ini tadi tanggung jawabnya. Jadi itu Bapak Ibu, nanti kiranya kalau membuat keyakinan kelas itu, mari kita membuatnya dengan bahasa yang umum agar dapat dimengerti, dapat diingat, bisa juga oleh guru dan juga oleh siswa. Jadi itu saja. Ada hal yang lain? Pak Bambang, ada pertanyaan? Tidak ada. Yang lain? Tidak ada. Baik Bapak Ibu, kita tutup ya. Silakan Pak. Nah baik, mari kita tutup kegiatan kita. Saya ucapkan terima kasih untuk kita semua atas kehadiran kita. Mari kita tutup dengan doa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran kita semua. Mohon maaf jika ada kata-kata dari kami berdua sebagai calon panitia angkatan 9. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya kesalahan itu bukan menjadi suatu tindakan, tapi dan mendapatkan kita harapan yang dilakukan. Saja terima kasih dan selamat pagi. Tepuk tangan untuk kita. Semoga pelajaran kami bisa menjadi ruang terbuka kami sudah berada di dalam amin. Baik, selamat pagi anak-anak. Ya, hari ini Ibu bersama wali kelas kalian, Ibu Wijayanti DAP SPD, akan membentuk keyakinan kelas di Jumat. Kemarin waktu pas P5 kita kan juga sudah coba membentuk keyakinan kelas untuk kegiatan proyek P5 ya. Jadi hari ini kita akan membentuk keyakinan kelas di 7A. Jadi ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Ada yang tahu? Ya, aturan. Baik, keyakinan kelas itu mirip-mirip dengan peraturan sekolah, tata tertib seperti itu. Tetapi di dalam keyakinan kelas itu kita menuangkan nilai-nilai yang kita yakini, nilai-nilai kebajikan yang kita yakini. Jadi nanti kita membuat keyakinan kelas, misalnya tidak ada kata kalimat negatif, misalnya dilarang, tidak usah masukkan kata dilarang, tidak boleh. Jadi kita ganti dengan pernyataan keyakinan, pernyataan dengan kalimat positif. Misalnya kalau kalian ingin menjaga kebersihan, tulis saja berarti menjaga kebersihan kelas. Jadi tidak lagi dituliskan dilarang buang sampah sembarangan. Langsung kalian tulis, nanti ibu jadikan kertasnya satu persatu. Ini kalian tulis keinginan kalian yang kalian mau, keyakinan kalian yang kalian mau
disiplin ini ada banyak disiplin. Jadi ibu copot yang sama disiplin. Kemudian menjaga kebersihan kelas juga ada sama. Letakkan sepatu pada tempatnya, ini sama. Tidak boleh ribut, berarti tenang dan tertib ya, harus tertib. Tertib. Saling menghargai, menghormati ada. Berarti letakkan sepatu pada tempatnya masuk di disiplin dan kerapian. Oke, setelah dipilih-pilih ada 6 keyakinan kelas yang kalian tulis. Yang pertama itu ada disiplin. Disiplin itu mulai dari disiplin kehadiran, berarti masuk terus. Kemudian disiplin dalam mengerjakan tugas. Jadi jika diberikan tugas mengumpulkan tepat pada waktunya. Lalu ada tanggung jawab. Tanggung jawab ini mulai dari mengerjakan tugas. Kalau diberikan tugas itu bertanggung jawab. Lalu menjaga kebersihan kelas, baik kelas maupun lingkungan harus dijaga. Terus harus tertib. Jadi yang tadi tulis tidak boleh ribut, berarti harus tenang dan tertib. Lalu rapi ini mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut, ujung kepala kan rapi. Menyimpan sepatu pada tempatnya termasuk keyakinan untuk kerapian. Lalu tadi yang berteman dengan siapa saja, dengan semua murid tanpa membedakan agama, tanpa membedakan suku, itu kita masukkan di saling menghargai dan menghormati. Jadi ini keyakinan kelas yang kita bentuk, yang diharapkan nanti mampu kalian bertanggung jawab terhadap keyakinan ini. Jadi ada tanggung jawab, ada disiplin, menjaga kebersihan kelas, tenang dan tertib, rapi, serta saling menghargai dan menghormati sesama teman. Nanti keyakinan kelas ini akan kita tempelkan di kelas kalian. Nanti akan diambil alih oleh wali kelas kalian untuk ditempel di kelas kalian agar kalian kalau lupa jadi bisa melihat, oh ada keyakinan kelas kalian. Lalu kalau perilakunya mulai terbaik, ingat bahwa ada keyakinan kelas ini. Dari keyakinan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, dari 6 keyakinan ini yang harus kalian tanamkan di dalam diri kalian agar kalian bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggung jawab terhadap nilai-nilai yang kalian yakini. Ini adalah nilai-nilai yang kalian yakini. Tanggung jawab, disiplin, kerapian, menjaga kebersihan kelas, saling menghargai dan menghormati sesama. Ini nilai-nilai yang kalian yakini. Jadi gimana Bu kalau kalian melanggar? Nanti dibuat kesepakatan bersama wali kelasnya. Konsekuensinya apa? Kalau melanggar, pasti ada yang minta di push up Bu. Jadi kita tidak lagi pakai cara seperti itu. Konsekuensinya misalnya masuk di dalam kelas terlambat 5 menit, berarti dia harus menambah jam belajarnya 5 menit. Ketika misalnya istirahat, teman-temannya istirahat, yang terlambat tadi harus menambah 5 menit. Itu konsekuensinya kalau terlambat. Jadi lalu misalnya bagaimana?
Kalau bahasanya yang tidak santun Bu, kan di sini saling menghargai dan menghormati, baik antar teman maupun antar guru maupun dengan semua warga sekolah, saling menghargai dan menghormati. Bagaimana Bu kalau dia berbicara kasar atau berbahasa kasar? Konsekuensinya apa? Nanti disepakati bersama. Misalnya yang berbahasa kasar tadi membuat satu paragraf karangan tentang berbahasa yang santun. Itu konsekuensinya. Tidak lagi pakai nanti push up Bu, tidak. Jadi yang lain coba dengarkan baik-baik. Kalau terlambat tadi konsekuensinya apa? Ya, ditambah jam belajarnya. Terus kalau berbahasa yang kasar tadi konsekuensinya apa? Membuat apa? Membuat karangan. Ya, membuat karangan satu paragraf ya. Jadi itu. Jadi nilai-nilai seperti ini yang kita sepakati bersama ini, Ibu harapkan kalian mampu bertanggungjawabkan. Ini adalah nilai-nilai yang kalian yakini dan yang akan kalian tanda tangani di sini, berarti kalian sudah bertanggung jawab terhadap keyakinan ini. Dan tanda tangan ini nanti juga akan ditempel di kelas kalian sebagai bukti bahwa ini kalian sepakati bersama. Ingat, keyakinan kelas adalah keyakinan yang kalian sepakati bersama. Paham? Nah, kita mulai dari garis ini dulu. Silakan tanda tangan keyakinan kelas kalian mulai dari sebelah sini. Tulis nomor, nama, dan tanda tangannya. Ini penandatanganan keyakinan kelas kalian nanti diserahkan kepada wali kelas kalian. Jadi ini disepakati bersama Ibu selaku calon guru penggerak angkatan 9. Kemudian diketahui juga oleh wali kelas kalian. Jadi ada 6 keyakinan kelas yang kalian harus dapat terapkan. Jadi kalian bertanggung jawab terhadap nilai-nilai yang kalian yakini. Dari 6 keyakinan kelas ini Ibu harapkan, karena cuma sedikit saja keyakinan, jadi Ibu harapkan 6 keyakinan ini dapat kalian terapkan, dapat kalian laksanakan di dalam kelas maupun lingkungan sekolah. Mungkin itu saja dari Ibu selaku calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Bengkayang. Terima kasih atas perhatian dari murid-murid kelas 7A. Ibu ucapkan selamat pagi. Pagi, perkenalkan nama saya Meli Dwi Ramadhani dari kelas 7A. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Jesse Angelica dari kelas 7A. Saya Kumul Jadi Pastian dari kelas 7A. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Egar Senok dari kelas 7A. Perasaan saya sangat senang. Sangat senang. Perasaan saya senang. Perasaan saya sangat senang. Keyakinan kelas sangat penting dilakukan. Menurut saya, pembuatan keyakinan kelas itu sangat penting. Menurut saya penting. Menurut saya sangat penting. Agar saling menghormati. Agar dapat bertanggung jawab. Agar saya disiplin. Agar saling menghargai.